Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat, Mas. Oke, terima kasih Pak Rinto. Dan seperti biasa teman-teman ya, kita mengundang spesial Bapak ahli hukum kita semua ya, Alessandro Rey. Halo Pak Rey, masih sehat hari ini Pak? Semoga sehat-sehat terus. Terima kasih Pak Wan. Oke, makasih Pak Ade dan Pak Rinto. Kita akan sampaikan dulu teman-teman ya, ini ada informasi terbaru dari dunia persilatan pengadilan ya. Jadi di Mahkamah Agung melalui Komisi Yudisial ya, ini sudah ada pengumuman untuk penerimaan calon Hakim Agung Republik Indonesia. Jadi Mahkamah Agung kan tiap tahun melakukan penambahan Hakim Agung ya, dan KY Komisi Yudisial adalah salah satu yang tukang menjaringnya lah atau mengusulkan dan sebagainya ya, fit and proper dan sebagainya lah. Nah, jadi sudah ada pengumuman mengenai penerimaan usulan calon Hakim Agung ya. Ini ada kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar tun khusus pajak nih. Kalau tun khusus pajak. Dan ada berbagai syarat ya. Kalau hakim karir ini syaratnya eh, berusia 45 tahun minimal, berpengalaman 20 tahun menjadi hakim, termasuk pendidik hakim tinggi dan sebagainya. Ini khusus hakim karir. Dan sepertinya tidak ada hakim karir di pengadilan pajak yang memenuhi syarat ini untuk menjadi kamartun khusus pajak, karena mereka itu pengadilan pajak aja baru berapa tahun gitu. Kemudian hakim non karir, warga Indonesia, WNI, bertakwa, usia 45 tahun, mampu pengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum paling sedikit 20 tahun. Jadi tidak harus jadi hakim, boleh seorang profesi hukum nih. Nah, kalau Pak Rey mau bisa nih mungkin ya, mungkin ya. Kemudian berijazah doktor dan sebagainya. Oh, harus doktor. Oh, dan magister. Berarti dua-duanya dong. Bukan atau nih ya. Jadi dan magister. Jadi dia harus seorang dokter hukum. Oke, kemudian ini pengumuman nomor satu. Ini pengumuman nomor satu ya. Oh, masih ada tadi ya. Kemudian tidak pernah jadi pidana, tidak pernah sanksi pelanggaran disiplin. Kemudian pendaftaran calon hakim agung dilakukan secara online ya. Sampai tanggal 16 April ya. Oke. Ada suratnya, pengusulan dan sebagainya. Ini rawat riwayat hidup dan sebagainya ya. Oke, ini pengumuman nomor satu. Masih ada lagi surat pernyataan. Berkas terkait pernyataan dipindah dan simpan dalam PDF, bla bla bla. Nah, teman-teman tinggal baca aja. Silakan teman-teman yang mungkin sudah berpengalaman, kalau mau silakan menghadiri juga, menjadi calon juga ya. Mengajukan silakan. Kemudian ini pengumuman nomor dua. Ini pengumuman nomor dua adalah sama aja sebenarnya ya. eh, Penerimaan usulan calon hakim ad hoc hak asasi manusia dan calon hakim ad hoc tidak pidana korupsi. Oh, ini ad hoc. Tadi itu adalah yang hakim agung biasa, ini adalah hakim ad hoc ya, HAM dan hakim ad hoc tidak pidana korupsi. Oke, ini sama aja. Intinya sama aja, cuman beda beda jenis ya. Nah, oke, kita minta pendapat langsung kepada Bapak Alessandro Rey. Ini sebenarnya kan kita menduga ada udang di balik batu nih, tapi apa nih ya? Ini masyarakat masih pusing nih. Masalahnya apa dengan pengumuman tadi, Pak? Memangnya ada apa di situ? Silakan, Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Awan, Pak Rinto. Ya. Jadi memang yang disampaikan Pak Awan tadi memang sepertinya adalah pengumuman biasa saja. Tapi kalau kita cermati, maka ini sangat punya dampak yang luar biasa kepada proses rekrutmen Hakim Agung Kamartun khusus pajak. Ya, jadi kita tekankan frase khusus pajak. Kalau Kamartun saja juga tidak ada masalah. Yang kemudian menjadi berpotensi berpolemik adalah khusus pajaknya. Kenapa? Karena kita tahu Hakim Agung di pengadilan, maksud saya Hakim Agung di Mahkamah Agung itu memang sekarang ini kan jumlahnya baru 3 orang. Ya, ada Pak Cerah Bangun, Budiana Ginting, sama Pak Budi Nugroho. Ya, sementara menurut saya ada kebutuhan lebih di sana, yaitu kurang lebih 5 Hakim Agung Kamartun khusus pajak. Jadi sepertinya akan ada kebutuhan tambahan Pak Awan dan Pak Rinto sebanyak 2 orang, sehingga totalnya menjadi 5 orang. Nah, menjadi menarik ya ketika kita menganalisis syarat untuk menjadi Hakim Agung Kamartun khusus pajak. Tadi Pak Awan sudah sampaikan syaratnya boleh dari yang
jalur karir, dan juga dari jalur non-karir. Namun, dalam praktek, ternyata pengumuman ini kan bukan yang pertama, Pak Awan dan Pak Rinto. Nah, ini sudah dibuka berkali-kali dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ternyata tidak ada satupun juga hakim pengadilan pajak yang kemudian bisa lolos menjadi hakim agung Kamar Tun khusus pajak di Mahkamah Agung, ya. Justru yang lolos itu adalah mereka yang bukan berasal dari jalur karir hakim, ya, tapi jalur non karir, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan misalnya Pak Cerah Bangun, Hakim Agung pertama, pasca Profesor Harijatmiko pensiun, itu juga jalurnya non karir, ya, karena beliau adalah mantan pejabat di DJBC, yaitu mantan Direktur Keberatan dan Banding. Nah, itu adalah yang pertama pejabat dari jalur non karir, ya, yaitu non karir hakim maksudnya, dan diterima sebagai Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak. Kemudian pejabat yang kedua yang kemarin itu baru lolos, ya, baru menjabat kurang lebih 1 tahun lah jadi Hakim Agung, yaitu 2 orang, ya, Bu Diana Ginting dan Pak Budi Nugroho. Nah, ini yang menarik. Kalau kita lihat batch yang kemarin itu ada dua Hakim Agung yang diterima. Yang pertama Bu Diana itu juga dari pegawai Kemenq, artinya dia melamar sebagai Hakim Agung dari jalur non karir hakim. Nah, tapi yang menarik ini adalah yang ketiga ini, yaitu Pak Budi Nugroho. Di mana Pak Budi Nugroho itu sebenarnya kan adalah mantan pegawai DJBC juga, ya, mantan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kemudian baru menjadi hakim di Pengadilan Pajak kurang lebih 6 tahun, Pak Rinto dan Pak Awan. Nah, tentunya kalau beliau melamar menjadi Hakim Agung dari jalur hakim karir, tentu syarat 6 tahun ini tidak terpenuhi, ya. Sementara beliau kan ingin sekali untuk menjadi Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak, ya. Terlepas daripada track record beliau yang kurang lebih baru 6 tahun ketika melamar menjadi Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak, ya. Dan kalau kita perhatikan, tentunya syarat-syarat itu sangatlah susah untuk dipenuhi seperti yang Pak Awan tadi katakan, terutama syarat mengenai berpengalaman menjadi hakim 20 tahun, ya. Karena memang tidak ada hakim pengadilan pajak yang punya pengalaman 20 tahun, Pak Rinto dan Pak Awan, ya. Paling lama mungkin sekitar 15 atau 16 tahun. Jadi sangatlah tidak mungkin hakim pengadilan pajak melamar menjadi hakim agung dengan menggunakan pengalaman hakim pengadilan pajak, ya. Nah, sementara mereka itu ingin sekali, ya, kalau dalam narasinya orang awam atau narasinya Pak Awan tadi kan tanda petik sangat bernafsu gitu ya untuk menjadi Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak. Maka pertanyaannya bagaimana menyiasatinya? Tentu menyiasatinya adalah meskipun mereka itu adalah hakim aktif pengadilan pajak, tapi mereka melamarnya itu dari jalur non karir hakim. Padahal mereka hakim. Nah, jadi mereka hakim tapi melamarnya dari jalur non karir hakim, yaitu non karir sebagai pegawai atau pejabat di Kementerian Keuangan, ya. Apakah itu Direktorat Jenderal Pajak, apakah Direktorat Jenderal Bea Cukai, mereka melamarnya dari sana. Jadi mereka bukan melamarnya dari jalur hakim, jalur karir hakim, yaitu pengalaman hakim di pengadilan pajak. Tapi sebaliknya, menggunakan jalur non karir hakim, ya, pengadilan pajak. Tapi ini yang menarik, ya. Kalau kita meneliti penerimaan atau rekrutmen tahun lalu, ternyata tadi sudah disebutkan syaratnya oleh Pak Awan untuk menjadi hakim agung dari jalur non karir hakim, itu syaratnya harus 20 tahun di bidang profesi hukum atau akademisi. Ternyata kalau kita lihat dalam contoh rekrutmen tahun lalu, ternyata yang sudah lolos itu seperti Budiana dan Pak Budi Nugroho, sebenarnya meskipun dia punya pengalaman lebih dari 20 tahun di DJBC atau di Kemenq, tapi kan mereka tidak membidangi profesi hukum, ya. Ini yang menjadi pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan profesi hukum? Kalau kemudian mereka itu bekerja selama 20 tahun di katakanlah di Direktorat Penegakan Hukum, atau katakanlah mereka bekerja di
divisi hukum begitu ya, itu mungkin masih mempunyai relevansi. Tapi kalau mereka bekerja di bidang pemeriksaan misalnya kayak Budiana, atau bekerja di bidang pengawas pemeriksa pajak, saya rasa relevansinya dengan profesi hukum itu kurang tepat juga. Tapi faktanya ternyata diterima juga. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan besar, apakah kemudian Mahkamah Agung itu dalam keadaan mungkin tanda petik ya, dalam keadaan yang terdesak gitu ya, atau dalam keadaan desperado, sehingga mau nggak mau tetap harus menerima calon hakim agung yang mungkin secara keseluruhan sebenarnya belum memenuhi syarat ya. Karena disebutkan di sana untuk jalur non karir hakim itu pengalamannya 20 tahun di bidang profesi hukum dan akademisi. Nah, kalau kita lihat contoh yang tadi, misalnya Budiana, selain tidak terpenuhi 20 tahun di bidang profesi hukum, juga tidak terpenuhi 20 tahunnya di bidang akademisi. Nggak mungkin beliau mengajar di kampus 20 tahun. Ya, sepertinya juga itu sulit sekali dipenuhi gitu ya. Tapi yang diperhatikan oleh Mahkamah Agung ini hanyalah pengalaman 20 tahun saja ya di Kemenq ya. Begitu juga dengan Pak Budi Nugroho, dia kan adalah pegawai yang berkarir di DJBC ya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, menurut saya juga beliau nggak punya pengalaman 20 tahun di bidang hukum, artinya di Direktorat Penegakan Hukum gitu ya. Kalau di pajak kan ada Pak Rinto, Pak Awan. Ya. Nggak mungkin dia 20 tahun di direktorat itu nggak pindah-pindah gitu ya. Ya, nggak mungkin juga dia mengajar 20 tahun di kampus gitu. Ya, sepertinya kan tidak tidak make sense dan nggak relevan. Tapi kenyataannya kan itu diterima dan kemudian sudah terisi minimal ada 3 orang dan sisa 2 orang yang sekarang sedang dalam proses rekrutmen. Nah, jadi yang saya ingin katakan adalah sebenarnya syarat 20 tahun untuk jalur karir itu sangat sulit bagi hakim pengadilan pajak. Tapi sebenarnya syarat untuk jalur non karir hakim juga sulit juga ya untuk dipenuhi ya. Jadi memang masing-masing punya kesulitan. Tapi di dalam tataran empirik, dalam prakteknya ternyata syarat-syarat itu sepertinya sudah terdegradasi atau terkompromikan gitu ya. Ya, sehingga mau tidak mau mereka itu kemudian diusulkan dan akhirnya diterima. Jadi ini tentu menjadi pekerjaan rumah buat Mahkamah Agung untuk meneliti apakah kemudian syarat-syarat itu harus ditegakkan secara saklek begitu ya, atau memang syarat-syarat itu masih bisa dikompromikan atau dinegosiasikan. Ya, jadi itu mungkin pekerjaan rumahnya Pak Awan, Pak Rinto untuk Mahkamah Agung. Dan prediksi saya, ya, prediksi kami dari P5I bahwa akan banyak hakim pengadilan pajak yang akan melamar saat pembukaan ini untuk menjadi hakim agung Kamar Tun khusus pajak dengan menggunakan jalur non karir hakim, ya, yaitu pengalaman 20 tahun di DJP maupun DJBC. Meskipun 20 tahunnya tidak berada di bidang hukum ya, dan 20 tahunnya tidak pernah mengajar. Begitu Pak Awan dan Pak Rinto. Oke, baik. Terima kasih Pak Rey, informasinya ya, sangat membantu buat kita semua. Nah, sekarang kita minta pendapat dari Bapak Rinto nih sebagai Ketua Umum IWPI ya. Bagaimana IWPI menanggapi ini hakim-hakim kok dari PP banyak sekali yang bernafsu menjadi hakim agung ya, sampai berusaha dengan segala cara untuk mencapai tujuan itu gitu loh. Bagaimana IWPI menanggapinya Pak? Ya, terima kasih Mas Awan. Kebetulan tahun lalu saya sendiri hadir di dalam ini Mas ya, fit and proper test atau uji kompetensi calon hakim agung ini di Komisi Yudisial, Mas Awan. Ini menarik sekali. Kenapa kok terlalu bernafsu? Ini kalau dari sudut pandang kami dari WPI, Mas Awan, ini karena kemungkinan besar karena sudah banyaknya kasus yang menumpuk di pengadilan pajak dan banyak wajib pajak yang sudah menempuh juga upaya PK, Mas, peninjauan kembali. Jadi ini endingnya ujung-ujungnya lah untuk mengamankan hasil putusan pengadilan pajaknya mereka-mereka ini sendiri, Mas, para hakim di pengadilan pajak ini, Mas Awan. Nah, ini kenapa mereka bernafsu juga? Yang kedua, tadi pertama hal tersebut, yang kedua adalah
karena sebentar lagi ini kan mau satu atap ke Mahkamah Agung, Mas Awan. Mumpung belum satu atap ke Mahkamah Agung, masih ada peluang sekian bulan. Nah ini mereka ini akan berusaha masuk dulu menjadi hakim agungnya. Nah, dengan sudah menjadi hakim agung, otomatis kan dia sudah di bawah MA. Seperti itu Mas Awan. Nah, yang dikorbankan siapa? Otomatis akan yang dikorbankan adalah wajib pajak. Karena apa? Rekrutmen calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak ini tadi Mas sudah di awal mula aja sudah melanggar dua syarat tadi Mas yang secara terang benderang. Sebenarnya kan mungkin syarat tersebut kan bisa jadi Mas, kan tidak harus hakim dari pengadilan pajak, kan bisa dibuka untuk hakim dari Mahkamah Agung Mas, karena kan toh sebentar lagi kan menjadi satu atap. Atau juga dari yang non karir, kan banyak Mas non karir yang 20 tahun atau akademisi. Ya, mungkin Pak Ri kan banyak kenalan juga Pak Ri ya yang sebagai akademisi 20 tahun. Cuman kan sepertinya Mas ini akan dihambat Mas Awan. Karena ada beberapa calon yang mendaftarkan diri dari luar pengadilan pajak itu gugur itu Mas Awan. Akhirnya setelah ini gugur, nah ini akhirnya kan ini Mas yang dari jalur karir ini malas-malesan itu Mas Awan. Nah, karena yang dua kemarin tahun lalu Budiana Malemeta gitu dan Bapak Budi Nugroho diloloskan dengan tanda kutip apa ya, mengangkangi aturan yang sudah dibuat terkait dengan syarat pencalonan hakim agung. Nah, ini mungkin memang prediksi dari Pak Ari ini akan sangat benar, ini akan bernafsu Mas untuk tahun ini. Karena mumpung belum pindah ke Mahkamah Agung, yang lagi-lagi dikorbankan siapa? Yaitu wajib pajak Mas Awan. Jadi untuk menempuh apa ya, keadilan di Mahkamah Agung melalui peninjauan kembali, ini akan ketemu hakim-hakim yang di pengadilan pajak lagi, Mas Awan. Ketemu orang yang sama, Mas Awan. Ini kan PK ini kan akan lama, Mas, berapa tahun. Nah ini kan nanti kayak punyanya perusahaan saya, Mas. Sampai sekarang saya pengajuan PK sudah hampir 1 tahun, Mas, tapi belum ada putusan. Dan nanti kalau ini kan bisa ketemu orang yang sama, Mas, yang memutus perkara saya. Kan ini kan jeruk makan jeruk lagi, Mas. Jadi kalau dengan dari awal proses perekrutannya aja sudah melanggar hukum, nah ini patut dipertanyakan nanti apabila beliau-beliau ini menjabat sebagai hakim agung, Mas. Seperti itu, Mas Awan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto, makasih Pak Ari informasinya ya. Mudah-mudahan ini seleksi hakim agung yang benar dan betul-betul menghasilkan hakim agung yang betul dan memberikan keadilan bagi kita semua ya. Yang walaupun kita agak pesimis, tapi ya kita tetap harus berusaha percaya pada mereka. Kalau enggak, siapa lagi masih kita percaya. Baik, makasih Pak Rinto, makasih Pak Ari. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Ya. Pak. Terima kasih.